bahwa umumnya manusia dibagi pada 3 golongan oleh Al-Quran dalam konteks kehidupan sosialnya. Pertama, golongan terbaik, seperti sering saya ingatkan di setiap pertemuan, untuk menguji dan melihat bagaimana perkembangan kita dari awal kajian hingga sejauh ini. Apakah masuk dalam golongan yang pertama ini, dan tentunya bagaimana kita mengupgrade keadaan kita, baik dalam konteks takwa, pengertiannya meningkat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian latihannya dengan meningkatkan amal saleh kita, ya wa yuqimunas shalah, dilihat salatnya sampai dengan detik ini, fardunya, tingkat jamaahnya, kemudian sunnahnya, berapa banyak konsistensinya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian amalan harta bendanya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, bagaimana interaksi dengan Al-Quran, bacaannya, pemahamannya. Jangan-jangan selama ini pun ya hidup kita menunaikan sholat, banyak baca Al-Quran, tapi tidak mengerti apa yang kita baca, belum banyak yang kita amalkan. Sampai puncaknya kita mencoba untuk menghafalkan sehingga punya bekal pulang, dan mudah kemudian menggunakan itu sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan kita. Ini golongan yang dijamin oleh Allah, yang punya orientasi akhirat, wabil akhirati hum yuqinun, ya, termasuk ini amanah Al-Imam Asy-Syafi'i sebelum beliau wafat. Ya, beliau mengamanahkan pada sekian muridnya untuk senantiasa mengingat kehidupan akhirat sehingga tidak terperdaya dengan fatamorgana kehidupan dunia. Orang-orang inilah yang disebut oleh Allah dengan golongan yang mendapatkan petunjuk dan cenderung dekat pada kebahagiaan hidup. Ulaika ada hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian golongan kedua, ini kita selalu doakan supaya golongan ini pun memiliki kesadaran dan mau kembali kepada nilai keimanan yang benar sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah golongan yang langsung kontra dengan golongan pertama, yaitu golongan kufur, kafir. Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguh di antara sekian golongan manusia itu ada yang keras pengingkarannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memutus hubungannya dengan Allah, ya. Sehingga engkau ingatkan dia, engkau tidak ingatkan, mereka sulit sekali untuk yakin. Ya, kenapa? Karena ada kondisi di sekitaran hidup mereka yang menyebabkan tertutupnya pendengaran mereka untuk mendengar hidayah-hidayah Allah. Pandangan mereka terhalang untuk menatap petunjuk-petunjuk Allah. Sampai hati mereka pun sulit untuk bisa mencerna karena ada maksiat yang besar yang menutupinya. Dan kalau tidak taubat, terancam dengan siksa yang kemudian berlipat. Untuk itu saya pernah jelaskan, hati-hati jika ada pekerjaan di lingkungan kehidupan kita yang berpotensi memutus hubungan kita dengan Allah. Dan itu biasanya dilakukan oleh setan secara bertahap, ya, memutus dulu hubungan ibadah, tidak secara langsung pada yang fardu, yang biasanya sunnah dulu belum dapat pekerjaan, sampai antara rajin tahajud, rajin baca Al-Quran. Tiba kemudian ketika pekerjaan ada, terhenti misalnya sebagian ibadah sunnahnya, lama-lama jamaahnya mulai terkikis. Nah, ini identifikasi pertama bahwa boleh jadi ini ujian yang meminta kepada kita untuk berhati-hati, ya. Jadi biasanya kalau kita lulus, maka Allah akan naikkan kembali level iman kita dan melimpahkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kalau kita gagal, terpedaya oleh waswas setan di sini, ini yang bahaya. Lama-lama tertinggal ibadahnya, lama-lama ditarik keluar dari ibadah, lama-lama tidak sholat, lama-lama tidak puasa, lama-lama meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyatu billah. Dan ini yang kita mesti waspadai. Nah, golongan ini telah kita bahas dengan tuntas, ya, penyebab-penyebabnya, baik pengaruh harta, takhta, juga pengetahuan atau godaan-godaan pasangan hidup. Ini sekarang banyak fenomenanya, ya, karena digoda baik laki-laki oleh perempuan, perempuan oleh laki-laki, meninggalkan keyakinannya, dan Allah tidak merugi dalam kondisi ini, ya, tidak ada kerugian bagi Allah sedikit pun. Kita yang rugi, ya, karena terputus bekal kembali saat pulang nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita senantiasa juga berdoa supaya Allah berkenan memberikan hidayah pada mereka. Mereka juga mau tobat, mau kembali, ya, untuk mendekat kepada Allah. Golongan ketiga ini juga tidak kalah penting untuk diulas karena Al-Quran memberikan penekanan yang sangat luar biasa, sampai di sini menampilkan setidaknya 13 ayat. Ya, orang beriman ada 5 ayat, kemudian orang-orang ingkar, ya, ada 2 ayat. Setelah itu 13 ayatnya menunjuk kepada golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik. Ya, mereka mengatakan bahwa mereka yakin kepada Allah, ya, yaquluna amanna, mereka berkata mereka beriman, mereka yakin, ya, wa mahum bimu'minin, sedangkan mereka sesungguhnya tidak memiliki iman yang benar, bukan mukmin yang
sejati. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka mencoba menipu Allah dan segolongan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan sesungguhnya mereka tidak memperdayai menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tanpa mereka sadari. Fi qulubihim marad, ya. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Karena di hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun.